Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kalian sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan kepada Ahmad untuk memimpin doa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan materi yang akan Bapak dan kita diskusikan dapat dengan mudah kalian pahami. Silakan Ahmad. Duduk siap. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa agar diberikan kemudahan dalam memahami materi pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ahmad sudah memimpin doa. Bapak mau tanya nih, ada nggak yang tidak hadir pada hari ini? Iya, Pak. Hadir semua. Baik, alhamdulillah ya kalian sudah diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Bapak ingin kalian buat mengecek nih di sekitar kalian apakah ada sampah-sampah di bangku kalian. Kalau ada, tolong disimpan terlebih dahulu. Nah, nanti setelah istirahat bisa dibuang ke tempat sampahnya. Yuk, Bapak tunggu. Baik, Pak. Baik, sudah anak-anak? Sudah. Baik. Untuk menguji nih kalian, pengetahuan kalian akan materi yang Bapak akan saya sampaikan. Bapak ingin tahu apakah kalian sudah tahu mengenai makhluk satu ini atau belum. Jadi tolong siapkan HP-nya untuk dikeluarkan. Lalu nanti Bapak akan tampilkan barcode di layar. Lalu akan kalian scan. Bisa dipahami? Paham, Pak. Silakan dikeluarkan HP-nya anak-anak. Baik, di sini ada barcode, silakan di-scan ya anak-anak. Lalu kita pintas terlebih dahulu untuk menguji keterampilan dan pengetahuan kalian. Apakah sudah diakses anak-anak? Sudah. Baik, untuk waktunya kalian dapat mengerjakannya selama 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Baik, Pak. Baik, waktu yang tersisa sudah 2 menit ya, silakan diselesaikan kertas kalian. Dan setelahnya disubmit dan jangan lupa untuk dikirim ya. Baik, Pak. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan nih terkait sesuatu yang menarik buat kalian. Nah, coba apakah ada yang tahu teman-teman dari gambar di layar ini? Baik, silahkan ya. Itu roti, Pak. Oh iya, roti. Kenapa kamu memikirkan ini roti? Dari bentuknya itu mengembang, sudah warnanya juga coklat kemasan, ada panggung, Pak. Oke, dia menyebutkan bahwa gambar itu adalah roti. Yang pertama karena mengembangnya dia, Ya, Pak. dan warnanya kecoklatan. Nah, selain yang disampaikan oleh Dian, apakah ada yang ingin berpendapat? Saya, Pak. Silakan Fadla. Nah, kalau menurut saya itu dia roti karena dia ada pori-porinya, Pak. Saya juga sering makannya buat sarapan. Buat sarapan biasanya? Buat sarapan aja ya? Iya, Pak. Oke, roti. Terus buat sarapan ya? Oke, terima kasih ya Dian dan Fadla atas pendapatnya. Selanjutnya Bapak akan menampilkan gambar satu lagi nih. Nah, kira-kira gambar di sini itu gambar apa? Saya, Pak. Silakan Tania. Itu gambar roti juga, Pak, tapi dia sudah busuk. Oke, itu sudah busuk. Ditandai oleh apa kok karena busuk? Dari bentuknya itu terlihat beda. Kalau yang sebelah kiri itu ada apa? Dia bersih dan terlihat enak. Kalau yang kanan itu ada bercak-bercak hitam dan sedikit kehijauan yang bikin rotinya itu kelihatan kotor. Oke, karena ada bercak-bercak warna hitam ya. Apakah ada lagi? Silakan saya. Iya, Pak, dari bentuknya aja kelihatan udah nggak menarik, pasti rasanya nggak enak. Dari kelihatannya apa ya, morfologinya ya mungkin ya terlihat tidak menarik.
Oke, betul ya Saleh dan Tania bahwa pada roti gambar kedua ini adalah roti busuk yang memiliki bercak-bercak kehitaman. Nah, apakah ada yang tahu di sini itu yang bercak-bercak kehijauan dan vitamin itu apa? Baik, Melani. Itu jamur, Pak. Dia tumbuh di sana karena rotinya sudah lama atau dibiarkan di tempat yang lembab. Jadi jamurnya berkembang banyak di atas rotinya. Nah, betul ya. Itu adalah lain tidak bukan bahwa makhluk ini adalah jamur atau fungi. Nah, menurut kalian jamur atau fungi ini ada yang menguntungkan atau ada yang merugikan ya? Nah, untuk mengetahui nih bahwasanya jamur ini nih apakah memiliki peranan yang merugikan atau yang menguntungkan, Bapak akan mempelajarkan ke kalian untuk materi hari ini adalah tentang jamur dan atau biasa disebut dengan fungi. Nah, sehingga ketika kalian sudah mempelajari pada bab ini, kalian dapat menjelaskan karakteristik macam-macam dari fungi itu apa saja dan dampak atau manfaat bagi manusia. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bapak akan membagikan sebuah LKPD supaya kalian dapat memahami materi kali ini yaitu tentang fungi. Nah, untuk pembagian LKPD ini itu didasarkan oleh kelompok minggu lalu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Saya akan bagikan LKPD ke kalian ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, Bapak ingin menjelaskan instruksi singkat terkait LKPD. Jadi yang pertama kalian lihat di cover depan itu adalah identitas ya. Jadi kalian bisa mengisi dulu identitasnya sesuai dengan kelompok kalian. Lalu dalam kelompok kan ada 4 orang. Nanti Bapak minta tolong kalian untuk membagi job desk. Ada yang jadi ketua kelas, penyaji, terus pencatat sama pencari informasi. Nah, meskipun dari kelompok-kelompok ini nanti dibagi job desk-nya, Bapak harap semua anggotanya tetap bertanggung jawab dan saling bekerja sama. Apakah bisa disepakati? Bisa. Selanjutnya silakan dikerjakan. Atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan dikerjakan anak-anak. Baik anak-anak, karena untuk pelajaran LKPD ini tadi adalah dikerjakannya adalah 15 menit, tolong dikerjakan dengan semangat ya. Baik, Pak. Baik anak-anak, waktu tersisa tinggal 2 menit lagi, selesaikan pekerjaan kalian. Dan bagi yang sudah, langsung dikumpulkan ke depan ya. Baik, Pak. Baik anak-anak, karena waktu sudah selesai dan sudah kalian kerjakan LKPD-nya, silahkan dikumpulkan ke depan ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih anak-anak karena kalian sudah mengerjakan LKPD-nya. Baik, pada sesi berikutnya adalah presentasi. Apakah kalian sudah siap? Siap. Nah, kita kan sudah ada 2 kelompok nih. Nah, nanti sistemnya kalian akan mewakili dari 1 kelompok untuk maju ke depan untuk menyampaikan diskusi LKPD yang sudah kalian kerjakan. Nah, setelah menyelesaikan hasil penyampaian, nanti akan ada sesi diskusi. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, siapa nih kelompok yang sudah siap untuk maju? Kelompok 1, Pak. Baik, silahkan dia untuk maju ke depan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja LKPD kami mengenai klasifikasi dan peranan fungsi. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ahmad sebagai ketua kelompok, lalu ada rekan saya sebagai pencatat, Nanda sebagai pencari informasi, dan dia sebagai penyanyi. Baik, untuk penyampaian materi pertama akan langsung disampaikan oleh rekan saya. Silakan dia. Terima kasih Ahmad. Teman-teman, berdasarkan hasil pengamatan gambar pada LKPD bagian pertama, kami verifikasi gambar nomor 2 sebagai jamur merang. Karakteristik morfologinya adalah memiliki tubuh buah bentuk payung yang makroskopis, bisa dilihat langsung. Selain itu juga ada hifanya sekat dan di bawah tubuhnya terdapat pilar. Oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa jamur ini termasuk dari filum di divisi Basidium microta. Menambahkan dari penjelasan Dian, berdasarkan studi kasus pada LKPD bagian 2, kami menganalisis peranannya bagi kehidupan. Jamur merang ini termasuk fungi yang menguntungkan karena aman dikonsumsi dan kaya akan protein sebagai bahan pangan. Namun di LKPD kami juga menemukan contoh fungi yang merugikan, yaitu Aspergillus flavus yang memproduksi racun alfa-toksin pada kacang-kacangan yang disimpan di tempat lembab. Jadi peranan fungi ini itu ada yang membawa manfaat, ada juga yang merusak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami buka sesi jawab. Apakah dari teman-teman kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya? Ya, silakan. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Farida. Izin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana sih cara kita membedakan di alam bebas mana yang termasuk dalam jamur Basidium microta yang aman dimakan seperti jamur merang dan mana yang tidak beracun? Terima kasih. Baik, terima kasih Ilul atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi berdasarkan informasi yang sudah kami diskusikan tadi, jadi jamur Basidium microta ini yang beracun itu biasanya punya warna tubuh buah yang sangat mencolok, seperti contohnya merah atau kuning terang. Lalu memiliki cincin pada batangnya dan sering mengeluarkan bau busuk. Nah, kalau jamur merang itu warnanya cenderung kusam atau netral, seperti misalnya kecoklatan atau putih, serta tidak memiliki cincin. Bagaimana Yul? Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Guru. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Kembali. Baik, jadi hasil penyampaian presentasi oleh kelompok 1 sudah bagus ya. Tadi sudah membahas tentang klasifikasi serta morfologi dari masing-masing jamur serta adanya peranan bahwasanya ada yang merugikan dan menguntungkan. Nah, dari hasil tersebut Bapak ingin mengkonfirmasi terkait materi jamur ya dari penjelasan dari kelompok 1. Bapak ingin menampilkan nih ada beberapa struktur dari jamur. Nah, dari teman-teman nanti tolong disimak ya dan dilihat bagaimana struktur yang ada di jamur tersebut. Nah, di sini ada divisi Zygomicota, Ascomycota, dan Basidium microta. Nah, coba kelompok lain, kelompok 2 ya, tolong jelaskan apa sih perbedaan dari kelompok Zygomicota dari jamur yang ada di layar ini. Silakan tanya. Kalau lihat dari referensi Bapak, itu Zygomicota itu hifanya polos dan tidak ada garis pembatasnya. Kalau yang Ascomycota itu ada garis-garis sekatnya, Pak. Ya, betul ya. Secara biologi atau istilah biologinya Zygomicota dia itu tidak bersekat atau disebut dengan aseta. Nah, sedangkan kalau Ascomycota dia bersekat yang disebut dengan istilah septa. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik. Selanjutnya nih Bapak ingin
menampilkan informasi ya, beberapa ciri-ciri umum. Misalnya ada zigonikota yang sudah disampaikan oleh Tania bahwa dia adalah hifa dengan tidak bersekat. Jadi dia seperti pipa, airnya langsung menuju ke beberapa tempat. Sedangkan kalau ascomycota dia bersekat, nih antara selnya dia memiliki sekat. Nah kalau basidiomycota dia juga hifanya bersekat, tetapi dia memiliki bagian yaitu di sini, yaitu line connection. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik. Nah selanjutnya nih di sini Bapak menampilkan yaitu salah satu jenis jamur yaitu Candida albicans. Nah Candida albicans ini termasuk bahwa divisinya adalah ascomycota, tetapi pada di buku lama dia juga termasuk ke dalam Deuteromycota. Jadi yang benar yang mana nih, ascomycota apa Deuteromycota? Ada yang ingin jawab? Saya Pak. Silakan Fadla. Menurut saya Deuteromycota Pak, karena Deuteromycota itu dia cuma kelompok sementara buat jamur yang belum ketahuan cara reproduksinya. Kalau sudah ditemukan dia bakal ditindak. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan saya. Izin menyanggah pendapat dari Fadla Pak. Kalau menurut saya tetap harus jadi divisi mandiri karena ciri hifanya itu berbeda dengan divisi yang lain, jadi tidak bisa asal dipindah-pindah begitu saja. Oke, silakan Melani. Tapi saya pemindahan itu logis secara taksonomi. Contohnya jamur aspergillus. Nah, pas semua tahu reproduksi seksualnya itu pakai ascus, langsung dipindahkan ke ascomycota. Jadi memang harus dihilangkan. Oke, baik. Terima kasih ya kalian sudah aktif dalam perdebatan mengenai apakah Candida albicans ini termasuk ascomycota atau Deuteromycota. Baik, Bapak sampaikan bahwasanya mengkonfirmasi ya bahwa Candida albicans ini di era modern dia termasuk ascomycota. Kenapa? Seperti yang dijelaskan oleh Fadla bahwasanya tidak hanya di zaman modern itu dengan cara reproduksinya, tetapi dalam modern ini para peneliti itu juga melakukan penelitian melalui urutan DNA atau analisis urutan DNA, sehingga secara penemuan tersebut bahwa jamur yang termasuk Deuteromycota sebelumnya itu memiliki kekerabatan yang dekat dengan ascomycota, sehingga Candida albicans itu dimasukkan ke ascomycota. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan nih. Di sini ada gambar yaitu tempe dan penyakit jamur kulit panu. Nah, Bapak ingin mengkonfirmasi juga terkait teman-teman dan anak-anak semuanya bahwasanya peranan dari gambar di sini itu adalah menguntungkan atau merugikan. Apakah ada yang berpendapat? Silakan Dian. Bedanya itu di kegunaan dan juga senyawa yang dihasilkan. Makanya ada jamur yang menguntungkan dan juga merugikan. Kalau di tempe itu jamur atau tempe menghasilkan dapat memecah protein menjadi sesuatu yang bisa kita makan. Jadi proteinnya itu aman untuk kita konsumsi. Sedangkan kalau yang di penyakit jamur kulit atau panu itu menghasilkan senyawa yang rusak jaringan kulit kita. Baik, terima kasih ya Dian. Jawabannya sangat komplit, sehingga tempe itu memang termasuk jenis jamur yang dapat dikonsumsi ya. Lalu untuk kulit panu ini memiliki efek yang sangat merugikan karena dia menimbulkan gatal pada kulit, sehingga jamur itu juga memiliki peranan yang sangat signifikan, dapat menguntungkan dan dapat merugikan. Baik, selanjutnya karena kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran, apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin menyimpulkan nih dari kegiatan pembelajaran kali ini? Silakan Nurul. Jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yang pertama fungi itu terbagi menjadi 3 divisi, yaitu ada Zygomycota yang hifanya itu tidak bersekat, Ascomycota yang tidak bersekat, dan Basidiomycota yang berbentuk seperti payung Pak. Lalu untuk peranan fungi itu ada yang menguntungkan untuk bahan pangan, tapi ada juga yang merugikan karena menyebabkan penyakit atau pembusukan. Baik, terima kasih ya Irul. Kita beri tepuk tangan dong buat Irul. Baik, lalu Bapak ingin tanya nih, perasaan kalian, apakah kalian senang dalam pembelajaran kali ini? Senang. Apakah ada yang ingin berpendapat?
Silakan Anda. Seru banget Pak, kelas ini hidup, menantang, dan kami nggak mengantuk karena banyak diskusi. Oke, ada yang lain? Silakan Tania. Ya Pak, senang juga karena ditambah ternyata kita itu sangat tepat sekali dan hidup berdampingan dengan jamur di lingkungan sekitar kita. Iya betul, terima kasih ya Anda dan Tania sudah menyampaikan perasaan kalian terkait pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat seperti biasanya. Nah selanjutnya untuk menguji tentang pemahaman kalian setelah materi jamur, Bapak akan menampilkan barcode, kita akan melaksanakan kegiatan post test. Nah untuk soalnya dan prosedur instruksinya sama, kalian bisa menyiapkan ponsel kalian, lalu menyekan barcode yang ada di depan, lalu mengerjakan, dan waktunya adalah 5 menit. Silahkan diakses anak-anak semuanya. Baik, apakah sudah diakses semuanya? Sudah. Baik, silahkan dimulai. Baik anak-anak, waktu sisa adalah 2 menit, segera dikerjakan dan diselesaikan ya. Baik Pak. Baik anak-anak, waktu sudah selesai, jangan lupa untuk diklik tanda submit sebagai tanda kalian sudah mengirimkan jawaban dari post testnya. Baik, kalau sudah selesai, teleponnya tolong disimpan kembali ke dalam tas ya. Nah, selanjutnya kita sudah selesai nih kegiatan pembelajaran kali ini. Bapak harap kegiatan pembelajaran ini tetap memberikan kalian semangat. Nah, untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya, Bapak sudah memberikan pengayaan di classroom. Jadi kalian bisa melihat dulu terkait materi yang akan kita bahas untuk minggu depan, yaitu tentang partai. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Baik, karena sudah di ujung kegiatan pembelajaran, kita akhiri ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup, sehingga semoga pembelajaran kali ini diberikan keberkahan dan semoga kalian setelah mempelajari materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Silakan kepada Ahmad. Baik teman-teman, silakan dulu menanggapi ajakan ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sebagai ungkapan rasa syukur atas ilmu yang telah kita pelajari. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita di masa akan datang. Berdoa mulai. Doa. Oke, baik. Terima kasih Ahmad karena sudah memimpin doa. Mungkin cukup sekian kegiatan pembelajaran kali ini. Bapak sangat senang kalian sudah antusias dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.